Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan membahas tentang virtual reality atau VR. Sebelumnya kita juga telah membahas tentang augmented reality atau AR. Sebenarnya apa sih VR itu? VR itu adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau kita user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh pastinya dengan teknologi komputer sehingga user tadi merasa di dalam lingkungan tersebut. Ya, kadang kita orang pakai VR, kemudian dia melihat aplikasi yang ada di VR itu. eh, Sekarang teknologinya udah begitu berkembang dengan cepat dan banyak sekali kita temukan. Secara bahasa Indonesia, VR itu adalah sama dengan realitas maya. Jadi realitas maya. Sebenarnya perkembangan VR atau virtual reality itu udah sangat cepat sekali. Sebelum tahun 1960 pun sebenarnya teknologi itu udah ada. Kebetulan yang saya ambilkan adalah dekade terakhir ya. Yang pertama adalah pada tahun 1060 bahwa Morton High kemudian mematentkan peralatan yang dinamakan dengan telesphere Mars. Banyak investor yang kemudian tertarik bekerjasama dari peralatan VR yang diciptakan oleh Morton tersebut. Kemudian pada tahun 1980, jadi VR itu digunakan mulai tahun 1980. Ya, adalah mereka Jaron Lanier, founder dari VPA Research, yang mulai mengembangkan peralatan VR, termasuk goggle atau kacamata dan sarung tangan yang dibutuhkan seorang untuk merasakan pengalaman menggunakan teknologi VR. Kemudian berkembang dengan pesat saat ini adalah setelah 6 dekade berjalan, ada tiga dekade sebelumnya dikembangkan bantuan dana investor, kini VR bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis. Banyak sekali alat-alat VR yang bisa kita manfaatkan untuk membangun virtual reality tersebut. Tool yang bisa gunakan, misalkan bisa dengan menggunakan Android salah satunya, dan banyak sekali tool-tool yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi VR tersebut. Jadi 4 elemen penting di dalam VR itu yang pertama adalah virtual world, yaitu merupakan konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk script maupun script. Jadi dia dibentuk script maupun scriptnya untuk menghasilkan suatu VR. Kemudian yang kedua adalah immersion, yaitu sensasi yang membawa pengguna teknologi VR merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang sesungguhnya sebenarnya itu adalah fiktif karena diciptakan oleh orang untuk dibangun aplikasi program VR. Kemudian dari immersion tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu mental immersion, yaitu membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan nyata. Ya, kemudian physical immersion yang membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang disediakan oleh virtual reality tersebut. Yang ketiga adalah mentally immersion yang memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan dalam virtual reality tersebut. Berikutnya adalah untuk elemen yang ketiga yaitu sensory feedback, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world tadi ya dari sini kemudian ke indera penggunanya. Jadi elemen ini mencakup visual yaitu penglihatan apa yang kita lihat, kemudian audio apa yang kita dengarkan, yang berikutnya adalah untuk sentuhan. Yang keempat elemennya adalah interactivity, yaitu bertugas untuk merespon aksi dari pengguna atau user sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world tadi. Ya, yang pertama tadi adalah fiktif yang disebabkan oleh virtual world tadi. Ini adalah perbedaan antara VR dengan AR. Jadi dari sisi VR bahwa VR itu harus dari sisi perangkat membutuhkan headset VR. Ya, kemudian contoh saat ini adalah Samsung Gear VR adalah salah satu contoh untuk
mendekati virtual reality dengan ponsel pun sekarang udah bisa. Tapi dari sisi AR tidak memerlukan seperangkat alat khusus untuk menikmatinya. Ya banyak sekali sekarang smartphone-smartphone yang udah dilengkapi teknologi AR. Jadi hanya dengan smartphone atau tablet yang memiliki aplikasi AR di dalamnya kita bisa menikmati apa yang ada di dalamnya dari sisi teknologi AR. Tapi untuk VR dia harus punya headset VR. Kemudian dari sisi prinsip pengertian bahwa VR menghadirkan user dalam dunia virtual yang membuat Anda sebagai seolah-olah berada di dalam tempat tersebut. Misalkan dibangun aplikasi kita ke hutan, maka kita dengan menggunakan alat headset VR tadi, kita bisa merasakan sensasi masuk ke suatu area hutan. Kemudian virtual reality dapat menghadirkan Anda dalam tempat lain dalam sekejap, tentunya dengan memakai handset VR tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian dari sisi prinsip dan pengertian AR, bahwa AR menghadirkan efek virtual dalam dunia sesungguhnya. Jadi menghadirkan efek visual yang Anda dapat lihat melalui ponsel yang sudah terinstal aplikasi pendukung AR. Contohnya adalah mungkin Anda pernah memakai aplikasi AR di dalam ponsel Anda, contohnya game Pokemon Go. Ini adalah susunan komponen perangkat VR. Ya, sebenarnya sesungguhnya komponen pada perangkat VR itu secara kasat mata headset VR tadi berbentuk seperti kacamata selam, ya, namun dengan lensa tertutup. Jadi di sini ada backlight, kemudian speaker, ada drive elektronik, liquid crystal display-nya, kemudian ada liquid crystal display, ya, kemudian ada housing, baru di depannya adalah ada lenses. Bagian yang seperti kacamata selam ini dinamakan sebagai VR box. Jadi ini adalah sebagai VR box yang merupakan tempat untuk meletakkan smartphone yang berfungsi memproyeksikan gambar virtual. Jadi VR yang menggunakan smartphone ini merupakan perangkat VR yang versi standar ini, ya. Berbeda misalkan dengan VR headset yang sudah menggunakan teknologi canggih seperti Oculus Rift. Di dalamnya bukan lagi menggunakan smartphone, melainkan sudah terdapat sebuah layar yang menampilkan video yang gambar virtual reality. Ini juga bisa terhubung dengan komputer menggunakan Bluetooth. Contoh aplikasi dan game VR yang lagi tren itu yang pertama adalah Coreboard Camera, adalah aplikasi yang satu ini tidak boleh sahabat lewatkan. Jadi ini adalah menyuguhkan alternatif baru untuk menghadirkan momen lewat kamera smartphone. Kemudian yang kedua adalah contohnya Sister, ya. Ya, ini tentang film-film horor kalau Sister. Kemudian Google Street View, ini tidak dikhususkan dibuat untuk VR, tapi untukkan sebuah sahabat atau kalian bisa melihat tempat-tempat tertentu, ya. Jadi kita misalkan pakai Google Street View, kita bisa melihat rumah yang kita inginkan posisinya di mana ya, berada. Kemudian ada zombie shooter VR, kemudian ada roller coaster VR dan seterusnya banyak sekali. Tapi yang lagi tren adalah ada 5 ini. Sebenarnya manfaat VR itu banyak sekali, ya. Teknologi AR ada, teknologi VR ada. Sekarang trennya adalah ada IoT nanti yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi mungkin sebagian besar itu memandang bahwa VR digunakan untuk bermain saja, padahal sesungguhnya enggak. Jadi teknologi VR itu juga untuk mendukung segi kehidupan di dunia industri maupun dunia usaha, pemerintahan dan lain sebagainya. Contohnya adalah misalkan kedokteran, ya, ada teknologi VR yang digunakan oleh para dokter untuk tentang kesehatan. Kemudian ada militer juga ada teknologi VR-nya. Kemudian otomotif sudah mulai ada, ya. Kemudian ada transportasi, kemudian pendidikan, dan banyak sekali manfaat VR bagi kehidupan kita. Kemudian akan saya tampilkan contoh aplikasi VR nih. Jadi tadi sudah saya sebutkan beberapa game virtual yang terbaik saat ini. Sekarang saya coba sampaikan untuk sebagai wawasan. So HTC Vive
Baik, terima kasih. Itu salah satu teknologi game dengan menggunakan teknologi VR. Saya kira terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.